Mahavihara Mojopahit ini sebagai tempat ibadah, yang mana tempat ini juga open, kami terbuka bagi siapa saja yang mau datang, yang mau melakukan kegiatan. Dalam arti kegiatan di sini ada kegiatan lintas agama, kegiatan lintas budaya, seni, dan kami di sini juga ada sanggar seninya juga. Kita aktif untuk latihan di sanggar seni itu juga. Di sanggar seni ini sendiri kami tidak membedakan pemainnya, pelatihnya dari mana, tidak. Jadi kami di sanggar ini kita bicara adalah seni, kita tidak bicara tentang agama. Nama saya Saryono dan saya di sini sebagai upasaka pandita dan di Wisudi diberi nama Dhamma Palo. Jadi Dhamma Palo Saryono seperti itu. Bisa cerita Pak sejarahnya di bangunnya Buddha Tidur ini? Ya, jadi kalau kita bicara tentang Buddha Tidur yang dikenal masyarakat kan Buddha Tidur. Sebetulnya sebelum kita membahas Buddha Tidur, itu adalah bangunan yang ada di sini adalah Mahavihara Mojopahit. Mahavihara Mojopahit ini didirikan oleh beliau Biku Wiryanadi Mahatera. Ini mulai dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 31 Desember tahun 1989. Pada waktu itu yang meresmikan adalah Bapak Sularso, Gubernur Jawa Timur. Dan kenapa beliau membangun tempat ini atau wihara ini di lokasi Mojokerto, khususnya Trowulan? Karena memang beliau pada tahun 1980-an beliau sering berkeliling ke tempat-tempat situs-situs atau petilasan-petilasan Majapahit, dan pada tahun 1982 beliau melakukan meditasi di salah satu petilasan, yaitu di petilasan Raden Wijaya yang saat ini sering disebut dengan Siti Inggil, itu di sebelah utara Mahavihara saat ini. Pada waktu itu beliau mempunyai pemikiran akan membangun sebuah tempat ibadah untuk umat beragama Buddha di wilayah Trowulan. Seperti itu. Dan pada tahun 1985 beliau mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Lumbini. Pada tahun 1987 barulah dimulai pembuatan atau pembangunan daripada Mahavihara Mojopahit ini. Pada tanggal 31 Desember tahun 1989 tempat ini diresmikan oleh Bapak Sularso, yang mana Bapak Sularso adalah Gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Dan untuk sleeping Buddha ini sendiri, ini sebetulnya menyusul pada sekitar tahun 1993. 4 tahun setelahnya. Ya, 4 tahun setelah peresmian tempat ini. Jadi kenapa beliau membangun tempat ini atau wihara ini di lokasi Mojokerto atau Trowulan? Yang pertama, jelas bahwa tempat ini fungsinya sebagai tempat ibadah untuk umat beragama Buddha. Yang kedua, mengambil dari sisi historis atau sejarah Majapahit itu sendiri, seperti itu. Kenapa patung Buddha, tidur sleeping Buddha? Jadi sebetulnya kalau di dalam agama Buddha ada beberapa posisi patung atau rupang itu sendiri. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada juga yang dengan posisi berbaring miring.
Dan di tempat ini dibangunlah sebuah rupang Buddha dengan posisi berbaring miring, dan orang menyebutnya Buddha tidur atau sleeping Buddha. Sebetulnya dalam Buddhis ini penyebutan ini adalah Buddha Maha Parinibbana, yaitu pada waktu beliau Siddhartha Gautama detik-detik meninggal dunia, seperti itu. Jadi filosofinya apa Pak? Sleeping Buddha ini. Jadi filosofi atau arti daripada posisi rupang atau patung Buddha tidur ini menggambarkan pada waktu beliau Siddhartha Gautama detik-detik meninggal dunia. Di samping itu pada waktu beliau meninggal dunia, mau meninggal dunia, ini memang beliau dengan kondisi badan yang sedang sakit. Kondisi badan yang sedang sakit, beliau pada waktu itu umur 80 tahun. Dan kenapa posisinya miring istirahatnya? Karena memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari seperti itu. Tempat ini yang pertama memang fungsinya adalah tempat ibadah. Dan seiring berjalannya waktu, tempat ini sekarang sudah menjadi istilahnya konsumsi publik. Memang dari dulu tempat ini open, tempat ini welcome bagi siapa saja yang datang. Dalam arti datang ke tempat ini tentunya mempunyai maksud yang berbeda-beda. Ada yang memang ada ritual, ada yang memang sekedar jalan-jalan, ada yang diskusi, lintas agama, lintas budaya. Kita atau kami sering melayani kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti yang baru tadi pagi itu dari teman-teman rombongan dari Bali juga datang ke sini, nginep di sini, juga melakukan kegiatan-kegiatan ritual seperti itu. Kita di Gus Durian, kita juga kalau ada kegiatan di wilayah Mojokerto kita selalu dilibatkan. Seperti kemarin buka bersama, sahur bersama, kita juga suka sering dilibatkan. Di situ juga banyak teman-teman dari non muslim. Nah, itu juga sering datang ke sini, bahkan dari Pak Solahuddin itu pernah ada kegiatan di sini pada waktu itu adalah bedah buku. Terus dari anak-anak almarhum Gus Dur juga sudah pernah ke sini. Yang belum pernah kalau setahu saya baru Mbak Yeni, karena beliau mungkin sibuk seperti itu. Kalau yang datang di sini rata-rata kalau pengunjung yang terutama cuma yang datang untuk lihat-lihat, itu biasanya dari mana? Selain dari wilayah Jawa Timur, ini banyak juga yang dari luar kota. Dari luar kota, dari luar pulau juga sering datang ke sini. Tetapi kan kita tidak bisa mendata datang dari mana, kan tidak bisa karena memang masuknya kita cuma seperti itu. Gitu. Untuk data dari luar pulau juga ada, cuman kita tidak bisa detail seperti itu. Kalau ritualnya sendiri biasanya hari-hari tertentu. Jadi tempat ini sampai saat ini masih aktif sebagai tempat ibadah, dan tempat ini setiap hari juga dikunjungi bagi umat-umat Buddha yang mau beribadah juga aktif. Dan kalau untuk peringatan perayaan keagamaan di tempat ini di Mahawihara Mojopahit ini kami ada jadwalnya yang sudah kita buat dalam 1 tahun seperti itu. Jadi kembali lagi Mahawihara Mojopahit ini sebagai tempat ibadah yang mana tempat ini juga open, kami terbuka bagi siapa saja yang mau datang, yang mau melakukan kegiatan. Dalam arti kegiatan di sini ada kegiatan lintas agama, kegiatan lintas budaya, seni, dan kami di sini juga ada sanggar seninya juga.
kita aktif untuk latihan di sanggar seni itu juga. Di sanggar seni ini sendiri kami tidak membedakan pemainnya, pelatihnya dari mana, tidak. Jadi kami di sanggar ini kita bicara adalah seni, kita tidak bicara tentang agama seperti itu. Seninya apa? Ada seni tari, ada seni kerawitan, seni pedalangan seperti itu. Jadi fasilitas yang ada di Mahawihara Mojopahit ini selain sebagai tempat ibadah, kami juga ada tempat untuk istirahat, yang mana tempat ini kadangkala sering digunakan bagi teman-teman non-Buddhis yang mereka melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan seperti itu.